Swastiastu. Baik, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke dalam komentar video kami sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ibtu Kevin Suryata Parajaya, nomor absen 14 dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan nama saya Gede Jati Juniarta, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan nama saya Dewa Yudi Evita Evaini Putri, absen 3 dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan nama saya Made Dian Kerkedewi, absen 22 dari kelas 10 MIPA 2. Jelaskan proses dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Sekolah Kartini untuk melahirkan kader-kader perempuan di berbagai daerah. Sebelum beroperasi secara resmi, Sekolah Kartini telah menerima dana tidak kurang dari 23.000 gulden dari pemerintah Belanda. Dana tersebut diberikan untuk pembangunan fasilitas sekolah. Hal tersebut membuat Sekolah Kartini menjadi sekolah perempuan swasta pertama yang menerima subsidi secara resmi dari pemerintah Belanda. Pada tahun pertama pembukaan sekolah ini, ada sekitar 112 siswi mulai dari usia 7 tahun sampai dengan 13 tahun. Setiap siswa menempuh pendidikan di sekolah ini selama 2 tahun. Sekitar tahun 1920-an, sekolah ini memiliki lebih dari 200 siswi. Lama pendidikan di sekolah ini pun berubah menjadi 7 tahun. Awalnya karena status Kartini sebagai ningrat, sekolah ini hanya berisi anak-anak priayi. Pengurus serta pengajar sekolah pun masih dikelola oleh para perempuan Belanda. Setelah keberadaan sekolah mulai dikenal luas dan semakin bertambahnya jaringan sosial di sekolah, perlahan kebijakan sekolah pun berubah. Jumlah anak-anak gadis dari kalangan menengah mulai menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Selain di Semarang, Perhimpunan Sekolah Kartini Batavia mendirikan juga Sekolah Kartini Jakarta. Sekolah ini menjadi penampung anak-anak yang berasal dari kalangan menengah di Sekolah Kemajuan Istri School. Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah pribumi kelas 2. Pada tahun 1928, keadaan sekolah Kartini mulai mengalami perubahan. Keterlibatan perempuan dalam kebangkitan nasional mulai mempengaruhi kebijakan sekolah. Perempuan pribumi mulai dilibatkan untuk mengajar dan menjadi pengurus di sekolah tersebut. Jelaskan alasan mengapa organisasi Aisyah di Muhammadiyah memfokuskan tujuan pada kegiatan sosial keagamaan. Dan berikan contoh bukti nyata bahwa organisasi Aisyah memfokuskan tujuan pada kegiatan sosial keagamaan tersebut. Tujuan dari organisasi Aisyah berupa keinginan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adil dan makmur, yang mendapatkan ridha Allah. Juga agar tercapainya usaha-usaha Aisyah untuk menguatkan dan mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan lebih berkualitas dan menuju masyarakat yang mudani. Maka dilakukan upaya-upaya seperti berikut untuk mencapai tujuan organisasi Aisyah. Yang pertama, menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pengetahuan, meningkatkan pengalaman dan menyebar luasan agama Islam dalam segala aspek di kehidupan. Yang kedua, meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajian ajaran Islam. Yang keempat, meneguhkan iman, memperkuat ibadah dan menggembirakannya, meninggikan akhlak. Yang kelima, meningkatkan semangat untuk beribadah, berjihad, berzakat, berikhfal, bersedekah, juga dalam wakaf dan ibadah. Turut membangun dan memelihara tempat ibadah dan amal usaha lainnya. Yang keenam, membina Angkatan Muda Muhammadiyah Putri untuk mempelopori, melaksanakan dan menyempurnakan gerakan Aisyah. Yang ketujuh, meningkatkan pendidikan dan mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian. Yang kedelapan, memajukan perekonomian dan kegiatan kewirausahaan ke arah hidup yang lebih berkualitas.
Yang kesembilan, meningkatkan dan mengusahakan penegakan hukum, keadilan, serta kebenaran, memupuk semangat pada kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kesepuluh, meningkatkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama di berbagai bidang serta kalangan masyarakat di dalam dan luar negeri. Yang ke-11, melakukan usaha-usaha lain yang sejalan dengan maksud dan tujuan dari organisasi. Ketahui juga mengenai tujuan organisasi koperasi dan tujuan dari ASEAN. Kebanyakan organisasi wanita bertujuan untuk meningkatkan derajat wanita sama dengan derajat laki-laki dan ingin memerdekakan kaum wanita. Lantas jika seorang wanita menggunakan pakaian terbuka dan laki-lakinya malah tergoda, menurut kalian yang salah wanitanya atau laki-lakinya? Berikan alasan dan pendapat. Hasil diskusi kami ada dua, yaitu yang pertama, kedua belah pihak sama-sama salah. Pihak perempuan yang memakai pakaian kurang pantas dan pihak laki-laki yang tidak dapat menjaga nafsu atau imannya. Dan yang kedua, kedua belah pihak tidak ada yang dapat disalahkan. Di sini kita akan mengambil jawaban dari sudut pandang terbuka. Kita tidak dapat menyalahkan kedua belah pihak karena menurut kami, setiap orang dari gender baik perempuan maupun laki-laki berhak menentukan pilihan mereka dalam cara berpakaian maupun kehidupannya. Namun di suatu tempat tertentu pasti memiliki aturan dan cara berpakaian, misalnya saja pura atau tempat suci lainnya. Jadi sekali lagi kami tekankan, seperti halnya yang kami katakan tadi, pihak laki-laki maupun perempuan tidak ada yang dapat disalahkan dalam hal ini. Apa tujuan Maria Walanda Maramis mendirikan Hollywood School Pikat? Dan apa perbedaannya dengan organisasi Pikat? Tujuan organisasi Pikat adalah mendidik kaum wanita yang tamat sekolah dasar dalam hal-hal rumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, pekerjaan tangan, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pikat membuka sekolah wanita yaitu Household School Pikat atau sekolah rumah tangga Pikat di Manado. Para wanita yang sekolah di sini merupakan lulusan dari sekolah rendah yang menginginkan lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Pikat kemudian membuka cabang sekolah di antaranya Gorontalo, Poso, Donggala, Makassar, Balikpapan, Magelang, Bogor, Bandung, dan Jakarta. Jadi, Hollywood School Pikat adalah salah satu upaya dari organisasi Pikat untuk mencapai tujuannya, yaitu mendidik kaum wanita yang tamat sekolah dasar dalam hal-hal rumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, pekerjaan tangan, dan sebagainya. Kenapa sekolah istri di Pendopo, Kabupaten Bandung pada tahun 1910 direlokasi ke Jalan Ciguran? Dan kenapa setelah direlokasi sekolah itu berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri? Awalnya, sekolah ini bertempat di halaman depan rumah Bupati Bandung dengan nama Sekolah Istri. Dilansir dari berbagai sumber, Sekolah Istri mendapat cukup banyak murid hingga mencapai 60 orang. Pengajar Dewi Sertika sendiri dibantu Nyi Purma dan Nyi Oid. Semakin lama sekolah ini semakin berkembang. Murid bertambah banyak hingga memenuhi halaman Bupati Bandung. Akhirnya, demi mencari tempat yang lebih luas, mereka pindah ke Jalan Ciguryang ke Kebon Sau. Kini namanya menjadi Jalan Keutamaan Istri. Tahun 1910, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Seiring berjalannya waktu, nama sekolah ini kerap berganti-ganti. Mulanya pada masa penjajahan Jepang, namanya diganti menjadi Sekolah Gadis nomor 29. Namun karena penjajah Jepang ingin menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah rakyat, Dewi Sartika terpaksa menutup sekolah tersebut. Karena ia tidak mau kalau harus mengganti kurikulum dan tak lagi hanya mengajarkan kewanitaan. Peran apa saja yang dilakukan organisasi wanita pada masa pergerakan nasional? Peran pergerakan perempuan dalam perjuangan mencapai persatuan dan pembebasan Indonesia dari penjajahan adalah dengan 3 cara. Yang pertama, meningkatkan kesetaraan dan harkat perempuan. Yang kedua, membangun semangat kebangsaan atau nasionalisme di kalangan perempuan. Dan yang terakhir, menyatukan dan meningkatkan kerjasama dari perempuan dari berbagai latar belakang, suku, dan agama. Seiring dengan masa kebangkitan nasional, organisasi pergerakan berdiri dimulai dari Putri Mahardika yang didirikan tahun 1912. Organisasi perempuan lainnya adalah Aisyah
Sayap Perempuan dalam Gerakan Muhammadiyah yang terbentuk pada tahun 1917. Organisasi ini berjuang meningkatkan harkat perempuan yang pada masa itu sangat memprihatinkan. Kaum perempuan pada masa sebelum kemerdekaan dikekang dengan berbagai tradisi, seperti kawin paksa, perkawinan dengan lelaki yang umurnya lebih jauh, serta diskriminasi seperti sulitnya kaum perempuan mendapatkan pendidikan. Para pejuang perempuan seperti Kartini, Rasuna Said, Maria Walanda Maramis, dan Dewi Sartika berupaya untuk meningkatkan pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah perempuan dan menulis tulisan yang mengajak untuk meninggalkan budaya yang mengekang perempuan. Organisasi pergerakan perempuan juga mempelopori gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pergerakan ini ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia Nasional pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan September tahun 1928. Sekitar 30 organisasi perempuan Indonesia ikut serta. Dan dalam kongres ini dibentuk pula Persatuan Perempuan Indonesia atau PPI, yang kemudian diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau yang disebut dengan PPII. Kongres Perempuan Nasional berikutnya diadakan di Jakarta pada tahun 1935, Bandung 1938, dan Semarang 1941. Dalam masa perjuangan nasional, berangsur-angsur semakin menonjol. Dalam Kongres 1935, terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI) dan dengan demikian PPII dibubarkan. Pada organisasi KAS dijelaskan adanya bentuk pendidikan yang terorganisir. Jadi, apa yang dimaksud dengan pendidikan yang terorganisir yang ingin diupayakan oleh Ruhana? Menurut KBBI, terorganisir berarti telah disusun dan diatur dalam suatu kesatuan. Jadi, pendidikan terorganisir adalah pendidikan yang sudah tersusun berdasarkan kurikulum menjadi sebuah satu kesatuan.